Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semua sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di channel saya yang satu ini. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya ya, ini kita kali ini akan melakukan Q&A guys. Q&A. Sebelumnya saya mesti makan dulu guys, lapar. Berhubung ini udah jam 2 lewat, belum makan siang. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Mas Ridwan Saipudin ya. Sebenarnya kalau beli senjata di sini bebas ya. Ya memang ada batasannya, senjata model apa aja jenisnya. Yang full auto nggak bisa guys. Itu perlu izin khusus seperti mungkin aparat keamanan atau security ya. Tapi yap, secara umumnya bebas. Asalkan kalian tinggal di negara ini dengan resmi. You go to the bathroom, kalian tinggal di sini dengan resmi dan minimum memiliki megang kartu hijau. Alright, selanjutnya ini dari Ajib Memes. Ternyata Ajib Memes mungkin tahu banyak soal senjata juga ya. Jadi kenapa saya milih 9 mili ya? Sekarang FBI pun standarnya udah berubah ya. Dari mereka dulu biasanya bawa .40 ya, kaliber 40. Sekarang diganti kaliber 9 mm. Alasannya kaliber 9 mm lebih ringan dan lebih akurat saat ditembakkan ya. Gitu, walaupun stopping powernya agak kecil, tetapi lebih baik kena kalau nembak daripada enggak. Jadi kalau memang mau, itu kaliber 9 mili pun ada yang hollow point guys. Kalau mau stopping powernya gede gitu loh. Walaupun nanti penetrasinya berkurang sih. Cuma itu damage-nya bisa cenderung lebih besar dari kaliber 45. Bukan cuma 9 mili aja. Ada beberapa jenis kaliber-kaliber lainnya juga yang punya peluru berjenis hollow point ini ya. Gitu. Oke, komen dan pertanyaan berikutnya. Ini saya pilih 3 langsung ya. Ini yang pertama dari Gunshot FX. Salam kenal juga Gunshot FX. Mungkin lesson artinya les, kursus gitu ya. Sebenarnya enggak, kalau memang itu yang dimaksud. Enggak, kita enggak perlu les. Tapi alangkah baiknya kalau kita paham sedikit tidaknya tentang senjata yang, terutama senjata yang akan kita beli atau yang kita akan dapatkan ya. Entah itu beli atau dikasih minta. Tapi alangkah baiknya seperti saya bilang, tahu sedikit lah, paham sedikit tentang senjata. Paling enggak ngisi peluru ya. Yang kedua, Tubagus M. Agus Salim. Ada benar ada tidaknya juga. Jadi kalau secara keseluruhan saya nggak bisa jelasin semuanya ya. Harus ngerasain gitu guys. Seeing is believing. Melihat baru tahu kenyataannya gimana ya, harus jalanin. Nanti mungkin di vlog-vlog saya berikutnya saya akan berusaha untuk membuat seputar kehidupan di sini ya. Susah enaknya gimana ya. Kalau memang kalian mau saya buat vlog lebih detail tentang kehidupan di sini, di thumbs up ya video ini ya nanti ya. Yang ketiga, Farsya Agung, siap. Nanti saya akan berusaha untuk membuat konten seperti ini sebanyak-banyaknya ya, supaya kalian lebih mengerti lagi tentang persenjataan di Amerika ya, biar nggak salah paham. Just chilling. You're a goofball. My favorite place to be at this park. Just don't fall. Oke, berikutnya dari Agus Irianto. Sometimes that will be the case. Ya kadang begitu, tapi ada kalanya orang yang bisa cepat nge-reload itu mereka mendingan nge-reload daripada ganti senjata. Gitu guys. Jadi tergantung kalian ya seberapa lihai dan jagonya dengan senjata ya. Wahyu Suseno, oke, pasti ya, ditunggu aja nanti vlog-vlog di kedepannya gimana ya. Yang ketiga, Muhammad Rahmat. Salam kenal Muhammad Rahmat. Saya no komen ya untuk komen yang ini, karena saya rasa Anda udah ngerti apa yang Anda komen. Oke, komen dan pertanyaan selanjutnya. Pindah ke rumah guys. Tadi maklum hujan di luar, jadi harus buru-buru pulang dari taman. Oke, lanjut dari Kerang Bulu. Nggak pernah main San Andreas ya. Yang saya mainin itu yang GTA 5 aja. Jopras, makasih banyak. Rizky Firmansyah, nggak selalu ya. Kalau sekarang misalnya, itu bagi saya kan senjata hanya alat. Senjata sebenarnya itu adalah diri kita sendiri gitu loh. Bisa apa nggak makanya senjata tersebut. Jadi contoh kalau si A dikasih senjata AK-47 misalnya, terus yang si B dikasih senjata 9 mm ya, pistol ya. Terus si A nggak tahu caranya pakai itu AK-47, terus si B cuma pakai 9 mm tapi dia sangat lihai dan jago dalam menembak. Jadi belum tentu. Oke, selanjutnya dari Priana Pian. Enggak juga. Awalnya memang ya mungkin ya, tapi kalau udah sering biasa aja.
Yang penting pakai ini aja biasanya guys, pakai kayak headphones ya, penutup telinga itu wajib karena suaranya kencang guys. Kalau di indoor itu benar-benar bisa ngerusak genderang telinga loh kalau sering-sering. Selanjutnya dari Diki Syahputra. Iya dan tidak ya, gimana tergantung ya di sini kerjanya apa ya. Kalau kerjanya di sini di atas standar atau standar hidup ya di setiap masing-masing negara bagian kan berbeda-beda ya. Kalau di New York, California itu taraf hidupnya tinggi guys. Jadi biaya kebutuhan lebih mahal dibandingkan state-state seperti saya ini ya di Ohio, nggak begitu mahal guys. Selanjutnya dari Krungu Official. Terima kasih, saya berusaha untuk memberikan pengetahuan sebatas pengetahuan saya di sini ya. Kalau ada salah mohon diralat, kalau bisa dinikmati ya terima kasih. Dan selanjutnya guys dari Hendy Ertanto, itulah salah satu fungsi Second Amendment guys, supaya masyarakat di sini pun kuat untuk mendukung negaranya. Terus dari USA the best, oke. Kalau ini saya kurang setuju ya, karena kalau menurut saya mungkin nggak ada negara yang sempurna ya, tapi yang terbaik kayaknya Indonesia gitu loh. Coba bayangkan berbagai macam suku, bahasa, budaya, adat dan istiadat bisa dipersatukan menjadi sebuah negara gitu loh. Next dari Doni Ganteng, warteg senjata kali ya. Terus dari Wirandi Wiladida, aduh jauh, sama jempolnya aja nggak ada bandingannya saya sama John Wick. Next Ari Last Time, betul memang pendapatan bagi produsen senjata api dan amunisi memang meningkat drastis ya tahun ini sama tahun kemarin ya. Tapi negara kapitalis guys, kalau memang kita bisa mencari peluang di sini semuanya mungkin gitu loh. Jadi nggak bisa nyalain mereka juga ya. Nah guys, secara singkat tentang undang-undang yang paling penting ya, atau hukum yang paling penting di Ohio itu adalah Castle Doctrine ya. Itu adalah dimana kita berhak untuk melindungi properti kita ya. Kalau seandainya ada yang mendobrak masuk rumah kita, itu berusaha merampok atau mengincar kita, apalah tujuan dari mereka ya, penjahat pokoknya gitu ya. Kita itu berhak melindungi diri kita sendiri guys, atau orang-orang yang tinggal di rumah kita itu, tanpa kita harus benar-benar memastikan bahwa kita itu, nyawa kita itu terancam gitu guys. Jadi kalau memang udah ada merampok, apalagi membawa senjata api ke dalam rumah kita, kita berhak menggunakan deadly force gitu loh. Jadi istilahnya kita bisa membela diri kita, membela keluarga kita, atau siapapun yang tinggal dalam rumah kita kalau kita memang merasa diri kita terancam ya. Dulu itu kalau nggak salah kita harus wajib benar-benar yakin bahwa kita itu benar-benar terancam. Jadi kita harus mundur dulu guys sampai kita benar-benar terdesak. Dan sekarang itu udah dihapuskan kalau nggak salah guys di Ohio. Jadi nggak ada lagi duty to retreat ya. Jadi istilahnya kalian harus benar-benar yakin bahwa kalian itu nyawanya terancam sebelum menggunakan deadly force atau serangan mematikan ya. Jadi kalau para penjahatnya masih berada di dalam areal pekarangan kalian, itu kalian nggak boleh asal nembak guys. Jadi intinya mereka harus berada di dalam rumah kalian dulu ya, dalam properti kalian dulu ya, baru kalian boleh mengambil tindakan membela diri dan membela keluarga. Jadi hukum di sini itu nggak main-main guys. Jadi kalian harus tahu benar batasan-batasan apa yang kalian bisa lakukan atau yang kalian nggak boleh lakukan dengan senjata api ya. Sangat jelas ditegaskan bahwa kalian harus benar-benar merasa diri kalian itu terancam dulu ya, nyawa kalian itu terancam. Yang jelas mereka intruder ini harus berada dalam areal rumah ya, bangunan, physical bangunan, building ya. So jadi seperti itulah guys, ada Castle Doctrine. Kalau di Ohio memang udah dihapuskan kayak itu duty to retreat-nya ya. Nanti saya research lagi kalau nggak salah ya. Ya intinya di sini senjata memang benar-benar diciptakan untuk membela diri guys. Jadi nggak sembarangan guys. Dan kalian harus benar-benar memahami peraturan secara garis besarnya. Seperti saya bilang tadi ya, yang boleh sama yang tidak itu kalian harus mengerti gitu loh. Kalian nggak usah benar-benar paham kayak seperti pengacara ya, istilahnya nggak usah seperti itu. Tapi intinya kalian mengerti bahwa senjata ini adalah deadly weapon ya, senjata api itu adalah deadly weapon. So, sekarang kita lanjut lagi guys, memilih beberapa komen dan atau pertanyaan ya dari para subscriber ya. Oke, yang berikutnya dari Yadi Pakaya. Kurang tahu ya, Ike Dragon ya, Ike Dragon. Kurang paham ya, maaf aja. So, Jihan Proyo, terima kasih ya Jihan Proyo atas kritik konstruktifnya, benar-benar dihargai ya. Nanti akan saya berusaha lebih baik lagi di vlog-vlog kedepannya ya. Berikutnya dari Rio Aliudin.
Kasih banget kalau udah dirasa seperti itu ya. Dan terus lanjut dari mancing nyok. Nggak ngerti. Terus dari Aziz TV, nggak juga guys. Jadi sekarang kan tergantung pendidikan mengenai senjatanya gimana ya. Pendidikan tentang undang-undang persenjata apian gitu loh. Jadi kalau orang-orang udah sadar bahwa hukumannya itu berat kalau menyalahgunakan senjata api, itu mungkin orang-orang masih bisa lebih bertanggung jawab. Tapi intinya kalau udah penjahat nggak ada yang hormat sama hukum guys. Jadi mau dikasih senjata apapun itu bakal dipakai melakukan tindakan kriminal ya. Itu kembali kepada semua manusianya aja ya. Sarazi IDN, ya, IDN Indonesia ya. Pertanyaan pertama itu AK-47 second, itu kurang tahu ya, itu bervariasi harganya. Kalau kita bisa beli dari perorangan secara langsung itu bisa negosiasi harga ya. Tapi rata-rata itu harganya mungkin dari $600 ke atas ya, tergantung mereknya ya. Tapi saya mohon maaf bukan penggemar AK-47 ya, jadi saya kurang paham dulu. Yang kedua ini itu ada rasisme, dibilang enggak juga enggak gitu loh. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, saya cuma mengalami ini ya buat teman-teman semua ya, teman-teman yang menanyakan masalah rasisme di Amerika ya, sekarang saya jawab ya. Dari pengalaman saya, ini dari pengalaman saya sendiri ya, jangan disamakan sama yang lainnya atau digeneralisasi, diumumkan ya. Saya seumur-umur tinggal di Amerika dari tahun 2006 itu cuma yang nyata ya, cuma satu kali pernah mengalami itu waktu di North Carolina ya, daerahnya kota kecil ya, jadi benar-benar kecil banget. Jadi ya itu saya sempat mengalami tindakan rasis secara verbal ya. Dan setelah itu saya udah tinggal di beberapa state ya, seperti Boston, Alabama, Atlanta ya, Georgia ya, Ohio ya, terus ke Michigan juga ya. Tapi walaupun nggak tinggal ya, tapi yang jelas gak pernah saya merasakan atau mendapati perlakuan seperti itu. Bahkan beberapa mantan itu orang putih guys. Jadi keluarga saya pun yang sekarang ini itu orang putih guys. Mantan istri orang putih ya. Jadi saya diperlakukan seperti anak sendiri. Kalau menurut saya rasisme itu adalah sesuatu yang didorong ya. Kita itu nggak lahir dengan rasa rasis gitu loh. Kita nggak melihat warna waktu kita lahir. Seiring kita bertumbuh kembang itu, kita entah di suatu ketika itu diajarkan atau ketularan orang atau gimana ya, semua manusia itu sama guys. Jadi rata-rata kita nggak ngeliat warna loh. Kalau di Amerika saya, seperti saya bilang tadi, saya jarang sekali merasakan tindakan rasis ya. Jadi seperti itu pendapat saya. Jangan khawatir soal masalah rasisme di sini ya, yang terlalu dibesar-besarkan sama media massa belakangan ini ya. Jadi jangan takut ya, adik Sarasi. Kalau memang mau sekolah ke sini, itu benar-benar putusan yang bagus, yang baik demi masa depan kamu ya. Selanjutnya dari FS Tutorial, nggak bisa komen ya kalau soal Indonesia, saya nggak paham sama sekali. Saya mau jujur aja, saya nggak ngerti sama sekali kalau permasalahan hukum tentang persenjata apian ya Indonesia ya. Di sini juga pun nggak bisa seenaknya nembak guys kalau di jalan. Ini saya jelasin lagi ya, kalau di jalan, kalau kita di dalam mobil itu masih termasuk dalam area hukum Castle Doctrine. Jadi itu mobil kita, itu rumah kita. Jadi kita nggak punya duty to retreat atau kewajiban untuk mundur dulu ya. Kalau diserang, kalau seandainya kita diserang, kita di dalam mobil kita sendiri, di sanalah kita berhak untuk membela nyawa kita ya, atau nyawa penumpang kita. Jadi nggak asal baru dibuntutin gitu loh. Jadi cuma karena kalian ngira, oh ini saya mau dirampok ini, jadi kalian asal tembak, itu nggak bisa guys. Kalian bakal kena masalah. Terus berikutnya Danang Juniarto Prastio. Maaf ya, saya lidahnya ini agak error malam ini. Maaf, ini udah ngantuk, masih harus buat video guys. Demi kalian semua ya, saya ingin selesaikan videonya secepat mungkin. Ngeri kalau belum kenal guys, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu loh. Makanya kalau udah bisa, udah sering megang, itu kayak itu istilahnya kayak pisau juga guys, kayak peralatan masak dan sebagainya, itu adalah ekstensi dari tangan kita guys. Jadi jangan dilihat hanya sebagai alat ya, kalau menurut saya. Nah, dari Wakiman Man, kalau zombie memang benar-benar ada mah, itu kita kebanyakan walaupun punya senjata itu pasti bakal lewat guys, karena rata-rata zombie kan nembaknya harus kena kepala. Nah, sekarang saya mau ngomongin sedikit tentang hukum dan persenjataan di sini juga ya. Kayak ada yang kemarin nanya itu SBR ya, kenapa senapannya panjang, laras panjang semua, nggak pendek. Soalnya kalau laras pendek itu kalau di bawah 16 inci ya, itu bakal dikenakan pajak ya, mungkin $200 ke atas ya, dan harus semacam izinnya gitu guys, beda. Jadi entah kenapa ya, mungkin karena laras pendek mungkin lebih gampang dibawa kemana-mana. Kalau punya short barrel rifle itu
tanpa izin, ya kan, tidak terregister, itu hukumannya berat guys. Itu yang kalian lihat di layar ini. Itu bisa denda $10.000 dan dipenjara 10 tahun guys. Jadi nggak main-main. Ya, saya juga kurang begitu suka sih sama short barrel rifle ya. Nggak serak aja gitu ya untuk saat ini ya, gimana ya. Terus ada juga kemarin ada yang komen kayaknya suruh beli bazooka ya. Ternyata bazooka itu sebenarnya ilegal guys, nggak boleh. Kita nggak boleh punya atau beli senjata military style ya kalau di Ohio. Terus kalau itu kan ada folding stock ya. Ini stock itu ini ya. Ini stock namanya. Ini ada yang modelnya bisa dilipat guys, jadi lebih compact sama portable guys, jadi bisa dimasukin tas gitu. Nah itu kalau folding stock nggak termasuk kategori short barrel rifle guys, jadi nggak. Yang penting yang itu yang diukurnya itu dari ini guys, ya dari barrelnya ya. Yang membuat kita didiskualifikasi atau yang nggak berhak memiliki senjata ya kalau di negara bagian saya ya, tapi ini berlaku rata-rata di semua negara bagian kalau nggak salah. Jadi di bawah undang-undang federal itu orang yang nggak boleh memiliki senjata itu seperti saya bilang di vlog saya tentang senjata itu yang mendadak viral ya, nggak tahu kenapa. Itu kalau orang yang udah melakukan tindakan kriminal kayak rampok bank, felony, terus mukulin istri, mukulin anak, istilahnya domestic violence itu udah nggak boleh guys. Terus kalau punya penyakit mental itu termasuk depresi ya, depresi atau penyakit mental itu pun yang menjadikan Anda didiskualifikasi untuk membeli senjata ya. Nah ini Ohio kan salah satu open carry state ya, negara bagian yang kalian bisa membawa senjata nggak usah disembunyiin ya, kayak concealed carry itu ya. Jadi bisa ditunjukin aja, jadi bawanya bisa kayak luar di kantong. Walaupun saya kurang senang ya kalau bawa senjata tuh di tempat umum terbuka kayak gini. Jadi orang-orang kan di sini, orang-orang sini pun banyak yang nggak tahu soal senjata. Apalagi orang-orang yang udah dicekokin sama berita-berita nyeleneh ya sama media masanya. Jadi mereka terkesan benar-benar takut gitu loh guys sama senjata. Jadi di Ohio kita bisa open carry kayak gini. Tapi itu tidak termasuk kalau kalian masukin dalam mobil. Kalau kalian mentransport senjata api, contohnya pistol kayak gini, ini kalian harus pisah guys. Loaded magazine-nya itu naruhnya harus pisah sama pistolnya. Jadi pistol sama magazine ini harus pisah letaknya ya kalau naruhnya. Contohnya kalau pistol ditaruh di glove compartment, ini harus ditaruh di belakang. Jadi intinya itu kalian kalau mau menggunakan pistol ini dalam keadaan apapun juga, bela diri apapun juga ya, itu kalian harus keluar mobil untuk mempersatukan mereka supaya bisa dipakai. Jadi kalau kalian punya concealed carry permit, izin untuk membawa senjata tersembunyi dimanapun, itu kalian bisa naruh pistol berisi terkokang dimanapun dalam mobil kalian. Terus berikutnya kayak kemarin ada nanya silencer ya peredam ya, itu peredam itu biasanya ada tax stamp-nya ya kan, ada tax bayar ekstranya guys, kita ngajuin izin. Jadi itu rata-rata durasinya seperti saya bilang itu dari 30 hari sampai 1 tahun guys. Dan selanjutnya berapa peluru yang kalian bisa bawa dalam satu senjata ini ya di Ohio. Maksimumnya di sini kalau di Ohio itu sekitar 30 guys, 30 plus 1 di chamber ya, namanya chamber di bahasa Indonesia chamber apa ya, di kokang lah, di kokang itu kan pelurunya masuk 1 kan, jadi siap tembak ya, jadi 30 plus 1 kalau di Ohio. Terus beberapa bangunan-bangunan federal, instansi pemerintah itu dilarang untuk membawa senjata api dengan alasan apapun juga ya, kecuali kalian itu polisi atau aparat keamanan. Dan private business pun mereka berhak melarang kita untuk membawa senjata masuk ke dalam bisnis mereka ya. Itu mereka biasanya masang tanda guys di depan pintu atau di tembok atau di mana ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan gitu loh. Kalau memang ada tanda dilarang bawa senjata masuk, itu kalian nggak boleh bawa senjata masuk. Jadi kalian harus taruh di mobil ya, terbalik lagi ke sana. Ini satu lagi, nggak boleh mabok guys, nggak boleh minum sama sekali. Kalau kalian open carry bawa senjata di tempat umum, jangan nyentuh alkohol sama sekali. Nggak peduli kalian mabuk apa enggak ya. So jadi kayaknya ini vlognya udah panjang banget ya guys ya, dan jelimet ya, mohon maaf kalau memang penjelasan saya kurang begitu jelas. Saya berusaha semampunya untuk menjelaskan secara umum dan garis besarnya tentang persenjata apian di Amerika ya. Amerika memang negara bebas, tapi hukum masih berjalan guys. Jadi nggak sembarangan. Kalau kalian suka senjata, di sini memang surganya guys. Jadi kiranya sekian dulu guys vlognya. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan, ketik aja di kolom di bawah video ini ya. Nanti saya akan berusaha lagi di kedepannya buat vlog
mengenai senjata. Jadi kalian doakan aja ya supaya channel ini berkembang, support saya terus supaya saya lebih semangat. Ya mudah-mudahan aja vlog kali ini benar-benar bermanfaat dan bisa dinikmati oleh kalian semua guys. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Oke, sampai di sini dulu guys vlognya kali ini. Salam damai selalu dan I'll see you guys again in the next video. Oke, peace. Arguments spinning in circles, we're fighting for days, stuck in a phase, I think we're losing the reason.